Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12, alhamdulillah kita bertemu lagi di pembahasan ilmu badi, ilmu balaghah, di mana pada kesempatan kali ini pembahasan kita merupakan pembahasan yang terakhir ya, alias judul yang terakhir, yaitu husnul ta'lil. Nah, kita akan buka pembahasan ini dengan membacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Husnul ta'lil artinya alasan yang bagus. Al-amthilah, contoh: lam yahtil al-mataru fi hadzal yaum illa buka'an ala faqdi hadzal 'azim. Lam yahtil, tidaklah tercurah, al-mataru, hujan, fi hadzal yaumi, pada hari ini, illa bukaan, kecuali adalah karena tangisan, ala faqdi hadzal 'azim, atas meninggalnya orang yang agung ini. Nah, ini adalah ungkapan dari seorang sastrawan. Artinya bagi sastrawan mengungkapkan alasan yang asli ya, itu sudah biasa dan bukan selera dia. Jadi pengungkapan alasan yang asli yang sebenarnya itu bukan selera dia, itu sastrawan. Makanya selalu bikin alasan yang lain yang justru indah. Jadi ternyata bagi sastrawan, hujan hari ini bukan disebabkan oleh angin atau awan yang tertiup angin, tapi hujan kali ini adalah dikarenakan sebuah tangisan dari penghuni langit karena meninggalnya orang yang mulia ini. Nah, itu. Yang kedua, mahtazzat al-absanu fir rawdi bi fi'lin nasimi walakinnaha raqasat gibtatan bi qudumikum. Mahtazzat, tidaklah bergoyang, al-absanu, dahan-dahan atau pepohonan, firrauti, di sebuah pertamanan atau di perkebunan, bifi'lin nasimi, dengan pekerjaan tiupan angin. Jadi pepohonan bergoyang bukan karena tiupan angin, walakinnaha, akan tetapi goncangan itu, goyangan pohon-pohon itu, raqasat ya, karena mereka gembira, gibtotan, bersukacita, bergoyang karena bersukacita, bikudumikum, dengan kedatangan kalian. Nah, itu husnul ta'lil. Kemudian yang ketiga, qala as-sa'ir, yamdahu, memuji, wa yu'allilu, dan memberikan alasan, lizal zali, atas goncangan, hadatha, yang terjadi di Misra, di kota Mesir. Ketika Mesir digoncang ya, dengan goncangan yang dahsyat, maka seorang syair malah mengatakan, mazul silat Misru min kaidin yuradu biha. Mesir tidak digoncang oleh fenomena yang menginginkan goncangan, atau Mesir tidak digoncang oleh pihak-pihak yang menginginkan goncangan. Wa innama raqasat, akan tetapi Mesir bergoncang, bergoyang, min adlihi toroba, karena sukacita ya, atas keadilan pemimpinnya. Nah, itu. Jadi justru alasan yang lain, tapi indah dan membuat gembira bagi sekelilingnya ya, bagi orang-orang sekitar. Nah, itulah husnul ta'lil ya, alasan yang baik. Al-idah, penjelasan: idza ta'ammalta, ketika engkau meneliti, kullam mithalin, pada setiap contoh, minal amthilatis sabiqati, dari contoh-contoh yang telah lalu, wajadta, maka engkau menemukan, fihi, di dalamnya, ta'lilan, ada sebuah alasan, fannian, yang tidak sebenarnya ya, mustoni'an, yang dibuat-buat, yurobitu, yang mengikat, baina hadithati, antara kejadian, wa akhari, dan yang lainnya, atau wa ukhra, dengan yang lainnya.
La alaqata, yang tidak ada ikatan sebetulnya, ya. Alaihi, atasnya, bainahuma, antara keduanya, fil haqiqati, pada hakikatnya, wa waqi'il amri, dan pada kenyataannya. Wa fil mithalil awal, maka pada contoh yang pertama, rabbato, mengaitkan, al-katibu, penulis, sastrawan, baina wafati hadzal rajulil azim, antara wafatnya orang yang mulia ini, wa baina nuzulil matori, dengan turunnya hujan, mengaitkan turunnya hujan dengan kematian seseorang yang mulia. Biinkari sababil kaunil ma'ruf, dengan cara mengingkari penyebab-penyebab yang dikenal umum. Endang ulama tabi'iyah, menurut ulama tabi'iyah, ya. Ulama yang sebenarnya, maksudnya ulama yang selalu meninjau hakikatnya, litar walil matar, terhadap turunnya hujan. Wada'a, dan dia justru mengklaim, annahu, bahwa sesungguhnya, nazala, turun, al mataru, matar, bukaan, karena menangis, liwafati hadzal azimi, atas wafatnya orang yang agung ini. Mubalaghatan, ya, dengan mubalaghah, minal, penyampaian, minal katibi, dari penulis, fi wasfi hadzal akhir, dalam menyifati yang akhir ini, maksudnya menyifati yang hujan karena tangisan, karena kematian orang yang agung. Wa fil mithalil tsani, dan pada contoh yang kedua, ankara, mengingkari, al-katibu, penulis, al-asbab at-tabi'iyata, terhadap sebab-sebab tabi'iyah, sebab-sebab yang asli, lihtizazil aqsan, terhadap bergoyangnya dahan pepohonan, wal tamasa, dan dia mencari lahu, atau menempatkan lahu, baginya, menyuguhkan sababan akhar, terhadap penyebab yang lain. Justru dia malah menyuguhkan penyebab yang lain, wa, yaitu qudumul mamduh, datangnya orang terpuji. Wa fil mithalil akhir, dan pada contoh yang akhir, idda'a, mengklaim, asyairu, penyair, an-nazalzala, bahwa sesungguhnya goncangan, allati hadatsa fi Misra, yang terjadi di kota Mesir, huwa, adalah at-ta'biru, ungkapan, an farhin wa qarbin, atas kegembiraan, ya. Ardi Misra, tanah Mesir, li'adlil hakim, karena adilnya sang hakim, alladzi maddahahu, yang ia puji, ya, asyairu, oleh penyair. Inna ta'bira, sesungguhnya ungkapan, alladzi yungkiru, yang mengingkari, fihi, di dalamnya, al-katibu, penulis, syairu, atau penyair, illat syai'il ma'ruf, terhadap alasan yang umum, ya, terhadap suatu kejadian, wa yaltamis illatan ukhra, dan menyuguhkan alasan yang lain, mubtakiratan, yang baru, tunasibu, itu menyesuaikan, al-ghardo, terhadap tujuan, alladzi yarmi, yang ia tuju, ilahi, terhadapnya, yusama husnut ta'lil, disebut dengan husnut ta'lil. Al-istintaju, kesimpulan, husnut ta'lil huwa ayyunkirul adibu, ya, pengingkaran seorang sastrawan, sirahatan, dengan jelas, audamanan, atau dengan sejelas-jelasnya, illatas syai'il ma'ruf, pengingkaran terhadap alasan yang alasan terjadinya suatu peristiwa yang biasa kita ketahui, alasan umum, wayati, dan dia mendatangkan bi'illatin adabiyatin, alasan yang sastra, yang penuh dengan sastra yang unik, ya, torifatan, ya, yang indah, tunasibul ghardo, yang sesuai dengan tujuan, alladzi yuqsidu ilaihi, yang ia maksud. Nah, jadi yang disebut dengan husnul ta'lil adalah seorang sastrawan, ya, ia mengingkari secara terang-terangan ataupun terpendam alasan yang telah dikenal umum bagi suatu peristiwa. Jadi sastrawan mengingkari alasan yang telah dikenal umum bagi suatu peristiwa, ya.
Dan sehubungan dengan itu ia mendatangkan alasan lain yang bernilai sastra dan lembut, ya, yang sesuai dengan tujuan yang ia ingin capai. Nah, itulah yang dimaksud dengan husnul ta'lil, ya. Mungkin itu saja pembahasan kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Dan tugas kalian adalah merangkumnya, ya, dan kemudian nanti menghafalkannya, ya, untuk menghadapi ujian atau ulangan-ulangan yang akan datang. Usikum wa nafsi bittaqwallah lastu bi khairin minkum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.